warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi selamat datang ya di podcast kita. Nah, untuk podcast hari ini kita ada narasumbernya, yaitu ada Mami. Beliau ini alumni Universitas Muhammadiyah Purworejo juga. Dan jangan lupa mahasiswa berprestasi teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Anida Lutfia Nasri. Ada teman saya Zabira Putra Hakalista. Saya Revalina Tiafusnina. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal podcast dengan tema mengapa sulit bersyukur di tengah kehidupan modern. Baik, kita langsung ke sesi wawancara aja ya. Nah, buat yang pertama nih, kenapa sih di kehidupan yang modern sekarang yang apa-apa serba mudah, malah orang-orang itu jadi lebih sulit buat bersyukur? Oke, tadi kenapa kita disampaikan kalau di zaman yang modern ini ya, dimana kemudahan itu sudah sangat dekat dengan kita. Nah, mungkin sebagai contoh ya, ketika teman-teman ini mungkin menginginkan suatu barang gitu ya, jadi kayak istilahnya tinggal check out terus sudah datang gitu ya. Nah, ini kan berarti kemudahan itu sudah sangat dekat. Nah, kenapa manusia ini malah cenderung tidak bersyukur? Nah, karena dalam psikologi sendiri ada istilahnya itu hedonic adaptation. Nah, jadi di sini manusia ini menjadi lebih cepat beradaptasi dari nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Nah, jadi ketika dia beradaptasi terlalu cepat ya, jadi proses dari dimana dia mulai menyadari lalu memahami prosesnya sendiri itu akan menjadi terlewat begitu saja. Dan ini semakin ditambah keadaannya itu dengan sosial media yang kita genggam sehari-hari. Nah, sebagai contoh nih, semisal teman-teman ini lagi misal seharian lagi capek gitu ya, lagi pingin relax, pingin santai, terus pingin misal scroll TikTok bentar atau lihat IG sebentar gitu ya, ternyata yang kita lihat itu malah justru semisal ya pencapaian orang-orang gitu ya, misal si A udah sampai titik ini, si B udah sampai titik ini. Nah, pasti pernah ya merasa seperti itu. Nah, itu juga, nah kenapa kita tuh di zaman yang semakin modern, semakin cepat, semakin banyak kemudahan, itu justru rasa syukur ini semakin hilang dari manusia, seperti itu. Ya, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah mengeluh daripada bersyukur pada kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin agak relate juga ya tadi di pertanyaan yang pertama ya, kayak kenapa orang itu mudah mengeluh daripada bersyukur. Nah, tadi karena seseorang itu cenderung jadi dari apa yang ditampilkan orang-orang itu kan pasti cuplikan yang indah gitu ya. Jadi kita kan melihat itu kayak halaman yang baik gitu ya. Padahal justru ya kalau kita putar balik lagi, mungkin ada banyak orang-orang itu yang ingin di posisi kita seperti itu. Nah, jadi seperti roda kehidupan seperti itu ya. Nah, jadi kenapa orang mudah mengeluh? Karena apa yang dia lihat, yang dia kemudian masukkan ke dalam pikirannya itu hal-hal yang dia inginkan tapi mungkin belum tercapai seperti itu. Jadi dia tidak menyadari hal-hal indah juga yang sudah dia dapatkan. Dan mungkin ketika teman-teman merasakan juga seperti itu ya, kayak kita sampai di titik ini pun dari apa-apa yang sudah kita usahakan di hari-hari sebelumnya, seperti itu. Jadi kenapa manusia itu cenderung lebih mudah mengeluh? Karena tadi itu dia memasukkan hal-hal yang kemudian diproses dalam pikirannya, seperti itu. Berarti di posisi kayak gitu media sosial tuh berpengaruh banget ya? Iya, tentu. Buat kita. Iya, apalagi Gen Z ini sudah sangat dekat ya. Iya. Dikit-dikit pasti nggak bisa ya lepas dari HP, dari internet, itu udah susah banget. Jadi media sosial ini sangat mempengaruhi rasa syukur seseorang. Nah, tapi kita nggak semata-mata melihat sisi buruknya aja seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kita diajarkan untuk meningkatkan rasa syukur ini, memang kita dianjurkan untuk melihat ke bawah kita seperti itu. Bukan untuk membandingkan atau seperti apa, tapi ternyata hal sederhana yang kita miliki di hari ini, kita bisa mungkin sampai di titik ini dan sebagainya, itu pun juga impian dari banyak orang seperti itu. Nah, jadi dari media sosial tadi kita juga bisa melakukan ya, mungkin bisa dibilang perbandingan juga ya, untuk meningkatkan rasa syukur itu. Kira-kira dampak psikologisnya kalau orang tuh jadi kurang bersyukur gitu? Oke, dampak psikologis dari orang yang kurang bersyukur. Oke, ini juga ya sebagai manusia juga ya, kadang bersyukur ini seringkali terlewat seperti itu ya. Padahal
semisal di hari ini kita bisa bernafas, lalu merasakan udara yang segar dan sebagainya, lalu bisa menerima nikmat-nikmat, itu kan sudah termasuk bersyukur. Nah, ketika seseorang melewati hal-hal tersebut dalam sisi psikologis, maka secara mudah ya kita dapat menyimpulkan kalau hidupnya ini akan dilanda misal kalau secara psikologis ada anxiety, dia merasa tidak cukup, lalu khawatir akan hal-hal yang berlebihan seperti itu. Padahal syukur sendiri itu merupakan fondasi awal di mana seseorang itu bisa meningkatkan mindfulness-nya seperti itu, melihat lurus ke depan seperti itu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan pada generasi muda ini untuk meningkatkan di era digital ya. Nah, ini menarik sekali ya, karena belum lama ini juga semisal waktu saya lagi scroll itu ya, saya menemukan untuk kita bisa mencapai sesuatu itu ternyata orang-orang ini kalau spill di mana misal ini ya dari jalur langitnya dia seperti itu, pasti tidak pernah lepas dari rasa syukur seperti itu. Jadi dia bagaimana seseorang ini kemudian ada istilah namanya muhasabah itu ya. Jadi semisal sebelum dia tidur, dia merefleksikan apa yang dia alami di hari itu, hal-hal baik yang ia temui, lalu kemudian ia merenung seperti itu, dan dia mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan seperti itu. Jadi untuk cara yang paling sederhana itu bisa dimulai dengan refleksi diri terlebih dahulu, baru kemudian bisa mungkin dengan nikmat yang diberikan dia banyak berzikir dan juga kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, mungkin ketika teman-teman psikologi nih misal ada proyek psikoedukasi ataupun mengobservasi itu ya, nah ini kan sangat apa istilahnya, kita itu bisa belajar banyak sekali hal seperti itu. Dan terutama ketika misal kita melakukan psikoedukasi lalu berinteraksi langsung dengan berbagai ini ya kepribadian orang seperti itu, dan tentunya nanti kita akan meningkatkan rasa syukur juga, kita bisa memberi ilmu dan juga sebagainya. Apakah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dapat mengurangi ucapan syukur? Dan mengapa bisa terjadi demikian? Jadi membandingkan diri itu ya, membandingkan diri ini jujur juga saya sering kali ada di fase seperti itu ya, kayak semisal iya tentu nggak apa-apa, dan itu justru ketika membandingkan diri itu kita ambil sisi positifnya saja seperti itu. Dan mungkin ketika kita membandingkan diri kayak wah orangnya itu wow banget, udah bisa ini di umur segini gitu ya, dan tetapi kalau kita telusuri lebih lagi gitu ya, dan ternyata hidup orang lain itu juga nggak seindah itu seperti itu, pasti ada halaman-halaman yang gelap, yang kelam seperti itu. Jadi membandingkan itu memang pasti karena kita pasti proses mentalnya itu pasti terus berputar seperti itu ya, jadi proses seperti itu pasti ada. Dan tapi tentunya teman-teman melihat dari sisi baiknya saja seperti itu, jadi jangan berlarut-larut. Jadi membandingkan itu menurut saya pasti tetap ada dan pasti tetap boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut. Kan kita sebagai pemimpin ya, Oke, ya. Nih kira-kira di yang perempuan ada mungkin ada peran atau kebaikan yang bisa meningkatin rasa syukur kita, terus habis itu ya buat kita jadi lebih bersyukur. Oke ya, jadi gimana kita memaksimalkan ya teknologi gitu ya biar menjadi lebih bersyukur. Nah oke, kalau dari pengalaman aja, dan mungkin aku juga ini pakai kayak tracker gitu ya, tracker untuk semisal ya teman-teman juga bisa ini dipraktekkan, misal ada aplikasi link seperti itu ya. Nah itu nanti ada tracker, nah itu kan bisa, karena kita kan selalu menggenggam handphone ya istilahnya, kemana-mana pasti bawa gitu ya. Nah mungkin hal-hal yang kita lakukan dan apa itu bisa kita bukan menghitung-hitung ya, tapi untuk mengukur. Jadi kan kayak iman manusia itu kan masih tumbuh, masih ada hari di mana dia istilahnya kan tidak disiram terus agak layu gitu ya. Nah itu kita bisa pakai tracker juga gitu. Dan teman-teman kan misal kita misal belum bisa memproduksi kayak misal konten kreator yang menyerupai dakwah dan sebagainya gitu, tapi kita bisa mengikuti dan juga menyebarkan kayak memposting ulang misalnya ya, apa-apa yang relate, tapi tentunya itu membawa kebaikan. Nah itu mungkin cara yang paling mudah bagi Gen Z gitu ya. Menurut Pak Khalil, nggak ada nilai Islam yang bisa menjadi pedoman agar seseorang itu lebih mudah untuk bersyukur dan menjalani kehidupan modern ini. Oke, berarti
nilai-nilai Islam ya, bagaimana seseorang ini bisa meningkatkan rasa syukur. Nah, yang pertama mungkin, ini kan baru aja fase-fase haji gitu ya, haji, kurban dan sebagainya. Nah, ada istilah namanya qanaah. Nah, teman-teman mungkin beberapa sudah familiar gitu ya. Nah, qanaah ini kan di mana dia itu memiliki kelapangan hati seperti itu. Nah, jadi Gen Z ini emang cenderung kayak dia itu memiliki apa istilahnya, hatinya itu lebih sempit gitu ya, dan itu yang memang iya jujur juga ya. Nah, kita emang nggak bisa merubah seketika gitu ya, tapi ada prosesnya. Kita bisa belajar pelan-pelan, mungkin dari tadi ya, meningkatkan rasa syukur, kemudian melihat apa istilahnya perbandingan dan sebelumnya itu, kemudian nanti bisa pelan-pelan meningkatkan rasa qanaah seperti itu. Dan juga yang menarik lagi untuk istilah Islamnya itu ada namanya zuhud juga. Teman-teman juga beberapa sudah kenal ya, zuhud ini dia tidak menjadikan dunia itu ada di genggaman tangannya seperti itu. Jadi hidup ini tidak istilahnya seputar dunia aja gitu. Jadi kan dunia ini kan istilahnya tempat kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi iya, kita nggak usah istilahnya terlalu fokus ya, dunia ini tetap penting seperti itu ya, tapi penting ini sebagai kemudian bagaimana kita memaknai dunia untuk perjalanan kita setelahnya seperti itu. Dan tentunya saya juga belum sempurna ya teman-teman, kita masih sama-sama belajar. Jadi bisa meningkatkan rasa qanaah dan zuhud seperti itu. Jadi berarti di era modern ini media sosial tuh tetap bisa buat meningkatkan rasa syukur kita ya, bisa. terus bisa buat kita lebih meningkatkan keimanan juga, dan pastinya mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya mungkin segitu aja ya teman-teman wawancara kita pagi hari ini sama Mbak Hani. Terima kasih Mbak Hani atas Terima kasih juga kesempatannya sudah meluangkan waktu buat kita. Semoga apa yang Mbak Hani berikan tentunya bisa disebarluaskan, bisa diamalkan sama kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.